Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Febiani dari program studi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta, kelas A317 yang ingin memaparkan mengenai seminar pendidikan dengan judul Efektivitas Mering Media Daring dalam Ekstrakurikuler Pramuka menggunakan media WhatsApp ditinjau dari peningkatan karakter dan keaktifan siswa kelas 3 di SD Negeri Prian Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Arif Febrianto MPD. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini ada 5. Yang pertama latar belakang, kedua identifikasi masalah, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Di sini saya bagi dan saya akan jelaskan. Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan munculnya penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Penyakit ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina. Virus ini kemudian diberi nama lengkap coronavirus disease 19 atau yang lebih kita kenal sebagai COVID-19. Virus tersebut merupakan keluarga besar dari coronavirus yang dapat menyerang hewan. Keputusan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih dikenal dengan PSBB ternyata berdampak pada kehidupan masyarakat umum. Banyak sekali sektor yang terdampak, di antaranya ada sektor ekonomi, ketenagakerjaan, wisata, pendidikan, manufaktur, dan perdagangan. Salah satunya yaitu sektor yang terdampak COVID-19 adalah sektor pendidikan. Beberapa akibat COVID-19 terhadap pendidikan adalah penutupan luas sekolah-sekolah mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah atas, hingga pada tingkat universitas. Pendidikan bukan hanya sekedar menumbuhkan dan mengembangkan aspek kemanusiaan tanpa diikat oleh nilai-nilai manusia, tetapi nilai itu merupakan pengikat dan pengaruh proses pertumbuhan dan pengembangan tersebut. Keadaan tersebut mendorong lembaga pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan non-formal yaitu salah satunya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan kompetensi akademik, baik minat, bakat, dan kepribadian maupun karakter. Ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan oleh peserta didik yaitu ekstrakurikuler kepramukaan. Kepramukaan adalah pendidikan non-formal dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat yang dilakukan di alam terbuka. Dengan adanya ekstrakurikuler di tingkat SD diharapkan tidak mengganggu prestasi belajar siswa. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga dapat mengajarkan pendidikan karakter yang sangat berguna bagi kepribadian siswa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada SD Negeri Prian Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, pada siswa kelas 3 adanya kecenderungan siswa yang kurang aktif, di mana masih banyaknya siswa yang belum disiplin, diantaranya tidak menggunakan pakaian pramuka lengkap saat pramuka berlangsung. Lalu ada juga yang tidak support handphone kedua orang tuanya untuk mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan. Ditambah ada juga yang masih banyaknya siswa yang mengumpulkan tugas terlambat. Di sini dilihat dari keaktifannya itu sangat kurang. Untuk itu dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat masalah kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan pada SD Negeri Prian Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, yaitu tidak efektifnya kegiatan pramuka yang dilihat dari kurangnya keaktifan siswa, lalu kurangnya kedisiplinan, dan lain sebagainya. Untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam mengajar ekstrakurikuler kepramukaan dan tidak membiarkan ekstrakurikuler pramuka berhenti di masa pandemi saat ini, maka cara yang digunakan adalah dengan cara melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Salah satunya yaitu menggunakan media online yang sering disebut dengan WhatsApp atau WA. Nah, melalui aplikasi WhatsApp grup ini, seorang guru bisa memberikan informasi topik pembelajaran dan para orang tua bisa merespon tugas tersebut. Maka dari itu, peneliti mengambil judul
efektivitas media daring atau mering dalam ekstrakurikuler pramuka menggunakan media WhatsApp ditinjau dari peningkatan karakter dan keaktifan siswa kelas 3 di SD Negeri Prian Trirenggo Bantul Yogyakarta. Identifikasi masalahnya diantaranya pendidikan yang terdampak pandemi COVID-19, sistem belajar mengajar tatap muka yang digantikan dengan cara online, rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kurang baiknya karakter siswa pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka, penggunaan media pembelajaran oleh pembina pada saat kegiatan pembelajaran belum maksimal saat pandemi COVID-19. Pembatasan masalahnya yang pertama, rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, kurang baiknya karakter siswa pada saat kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Rumusan masalah di sini yang pertama, apakah penggunaan media daring WhatsApp efektif terhadap peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka siswa kelas 3 di SD Negeri Prian Trirenggo Bantul Yogyakarta? Yang kedua, apakah penggunaan media daring WhatsApp efektif terhadap pembentukan karakter siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka siswa kelas 3 di SD Negeri Prian Trirenggo Bantul Yogyakarta? Adapun tujuannya yang pertama, mengetahui efektivitas penggunaan media daring WhatsApp terhadap peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka siswa kelas 3 di SD Negeri Prian Trirenggo Bantul Yogyakarta. Yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan media daring WhatsApp terhadap pembentukan karakter siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka siswa kelas 3 di SD Negeri Prian Trirenggo Bantul Yogyakarta. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara umum, manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khasanah pengetahuan untuk dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Lalu, manfaat praktis terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penataan dan pengelolaan sekolah pada umumnya dan kelas pada khususnya supaya tercipta suasana pembelajaran yang efektif. Bagi guru, memberikan gambaran yang lebih jelas dan nyata mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di tengah pandemi COVID-19. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman sekaligus manfaat sangat berharga bagi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan secara daring. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti dalam mempersiapkan diri agar menjadi guru yang profesional dan mampu melaksanakan aktivitas belajar mengajar secara daring. Bab 2, landasan teori terdiri dari kajian teori. Kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, lalu hipotesis. Bab 2, landasan teori. Kajian teori yang pertama yaitu ekstrakurikuler kepramukaan. Dari ketiga ahli peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam sekolah pada umumnya. Tujuan akhir dari program kurikuler ini ialah ekstrakurikuler juga harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan ekstrakurikuler di sini yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan dan kemampuan atau kompetensi yang relevan dengan program kurikuler. Yang kedua, memberikan pemahaman terhadap hubungan antar mata pelajaran. Yang ketiga yaitu menyalurkan minat dan bakat. Fungsi ekstrakurikuler di sini ada 3 dan peneliti sudah menyimpulkan bahwa peserta didik dilatih agar mampu mempunyai karakter yang baik. Dengan karakter yang baik bisa menumbuhkan jiwa yang bertanggung jawab. Di samping itu, siswa juga diberikan arah agar bisa menekuni bidang yang disukai. Lalu selanjutnya kepramukaan. Di sini ada beberapa pengertian dan penulis menyimpulkan bahwa pramuka adalah pendidikan di luar sekolah yang memberikan dampak positif kepada peserta didik, diantaranya peserta didik memiliki pengalaman yang luas, menjadikan peserta didik mempunyai karakter, dari karakter tersebut dapat melahirkan jiwa bertanggung jawab, selain itu membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik bagi peserta didik. Tujuan kegerakan pramuka di sini ada beberapa ahli dan penulis menyimpulkan tujuan gerakan pramuka adalah menjadikan manusia yang bertakwa dan berbudi pekerti luhur, membina siswa berjiwa Pancasila, dan melalui pendidikan kepramukaan siswa diarahkan untuk memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Selain itu, fungsi kepramukaan ada 3, yaitu permainan yang menarik, karya bakti bagi pembina, alat pembinaan dan pengembangan generasi muda bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan di sini yang pertama pengamalan kode kehormatan pramuka, yang kedua belajar sambil melakukan.
Nah, bentuk kegiatan kepramukaan sendiri di sini ada beberapa: ujian syarat kecakapan umum, berkemah, upacara, api unggun, dan lain sebagainya. Ekstrakurikuler kepramukaan sendiri berbagi kajian tentang ekstrakurikuler dan kepramukaan, maka yang dapat dimaksud dengan ekstrakurikuler kepramukaan ialah pembelajaran di luar jam sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dikemas secara menarik, asyik, menyenangkan, menantang agar siswa yang mengikuti kegiatan ini tidak merasa bosan ataupun jenuh. Pengertian karakter di sini ada beberapa menurut para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peneliti menyimpulkan karakter sama halnya dengan kepribadian. Kepribadian yang baik menunjukkan dia mempunyai karakter yang baik. Karakter sendiri berhubungan dengan kedisiplinan. Di samping itu, karakter juga menjadi identitas setiap pribadi, sehingga setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Di sini yang keenam yaitu keaktifan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti sibuk atau giat. Lalu pengertian WhatsApp. WhatsApp sendiri merupakan aplikasi pesan untuk smartphone dengan basic mirip BlackBerry Messenger BBM. WhatsApp mempunyai fitur yang sangat beragam, diantaranya fitur dokumen untuk mengirimkan file dokumen, bisa mengirimkan foto, ada kamera, audio, lalu ada juga untuk berbagi lokasi atau maps. Kajian pembelajaran yang relevan. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Salah satu perbedaan itu terletak penelitian terdahulu sudah jelas, relevan, dan terbukti, sedangkan penelitian yang saya lakukan masih menggunakan pra-eksperimen. Kerangka berpikir. Dari adanya COVID-19, pemerintah memberi peraturan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini membuat yang semestinya ekstrakurikuler dilakukan secara tatap muka kini menjadi daring. Namun di sini peneliti akan meneliti apakah media daring efektif digunakan, khususnya media WhatsApp, dalam meningkatkan karakter dan juga keaktifan siswa kelas 3 SD Negeri Prian Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Di sini ada hipotesis HA1-nya, HO1, H2O, HO2-nya. Lalu di sini ada bab 3 metode penelitian. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui efektivitas penggunaan media daring WhatsApp terhadap peningkatan karakter dan keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka siswa kelas 3 di SD Negeri Prian Trirenggo, Bantul, Jakarta. Desain penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen yang menggunakan non-qualivalen group pretest post-test design sebagai desain penelitiannya. Desain ini hampir sama dengan two group pretest post-test design. Hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Setting penelitian. Lokasi penelitiannya sudah jelas di SD Negeri Prian Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Waktu penelitian ini dimulai dari penelitian awal sebagai pengamatan sementara yang dilaksanakan pada bulan September 2020. Kemudian penyusunan proposal dilakukan pada bulan November 2020. Populasi di sini terdapat kelas 3A dan 3B SD Negeri Prian Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Sedangkan sampel adalah contoh yang diambil dari sebagian populasi penelitian yang dapat mewakili populasi. Nah, di sini ada variabel penelitian. Variabel di sini terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Di sini ada beberapa prosedur penelitian, namun di sini hanya dimasukkan 3 prosedur. Yang pertama, melakukan sebuah kajian secara induktif. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan sebuah masalah. Yang ketiga, melakukan kegiatan studi literatur. Lalu yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan data yang diperoleh atau yang diperlukan dan dapat membentuk berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Lalu uji instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan permasalahan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan teknik analisis data yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik data analisis kualitatif. Dalam penelitian eksperimen bidang pendidikan, teknik analisis data yang sering dipengaruhi adalah teknik
data kuantitatif dikarenakan penelitian eksperimen bidang pendidikan merupakan jenis dari penelitian kuantitatif. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jabarkan. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.